Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sani Harahap, NPM 1001012210052, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga saat ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Bapak Dr. Panji Adam Agus Putra, SSI MH. Di sini saya akan membacakan laporan kuliah kerja lapangan saya selama di Lajismu Jawa Barat dengan judul Mekanisme Penghimpunan Dana JIS untuk Bantuan Ekonomi Mustahik di Lajismu Jawa Barat. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Penghimpunan zakat merupakan urgensi yang sudah seharusnya patut mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Mengingat zakat ini bukan hanya ibadah yang berdasarkan prinsip ukhrawi saja, melainkan salah satu ibadah yang mempunyai dampak besar bagi kehidupan manusia dalam lingkup sosial. Maka dari itu, zakat sangat penting untuk dilaksanakan. Bahkan perintah dalam urusan penghimpunan zakat pun sudah jelas disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanal lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka, mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian, tujuan pengelola zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Definisi lembaga amil zakat infak sodakoh. Lembaga amil zakat infak dan sodakoh atau disebut LAJIS adalah lembaga resmi yang dibentuk untuk mengelola pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sodakoh. Lembaga ini bertujuan untuk membantu menyalurkan dana dari para pemberi disebut muzaki kepada pihak yang membutuhkan atau mustahik, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, profil Lajismu. Lajismu didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002. Selanjutnya dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK nomor 457 garis miring 21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. Lajismu sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. Untuk visi misi Lajismu Jawa Barat, visinya yaitu menjadi lembaga amil zakat terpercaya. Kemudian misinya yang pertama, optimalisasi kualitas pengelolaan JIS yang amanah, profesional, dan transparan. Yang kedua, optimalisasi pendayagunaan JIS yang kreatif, inovatif, dan produktif. Yang ketiga, optimalisasi pelayanan donatur. Tujuan dan manfaatnya, yang pertama, menjadi lebih mengetahui proses bekerja di lembaga zakat, infak, dan sodakoh atau JIS. Kedua, mendapatkan pengalaman pada saat bekerja di lembaga JIS. Yang ketiga, belajar menjalin kerjasama dengan pihak lain di lembaga tersebut. Menambah Kemudian menambah wawasan tentang ilmu dan pengetahuan, ada struktur Lajismu Jawa Barat. Untuk ketuanya Bapak, untuk ketua badan pengurusnya Bapak Tapit Sefriadi MPD. Untuk Dewan Pengawas Syariah, ketuanya Bapak Dr. Sofyan Al-Hakim MAG. Sekretaris
Bidang pengurus yaitu Bapak Iman Aryadi SEI MESY. Wakil Sekretaris Bapak Rashid Hudori ST. Kemudian Wakil Ketua satu Bidang Penghimpunan dan Kerjasama. Untuk ketuanya Ibu Wati Setianingsi SEMSI. Untuk anggotanya ada Bapak M. Khirzan Nazar NSI Kom. Kemudian Bapak Doni Mulyadi SE. Kemudian Bapak M. Irfan Hakim SPD MI Kom. Untuk manajer area Bapak Iman Aryadi SEI MESY. Untuk bagian marketingnya ada Bapak diketuai oleh Bapak Aan Sofyan SPSI. Stafnya ada Pak Agung Sedayu SH sebagai Offline Fundraising Officer, Bu Iva Ismadewi ST sebagai Online Fundraising Officer, ada Ibu Riana Nuraini SE sebagai Ceremony Officer, ada Bapak Yosis Salman SE sebagai Creative Digital and General Support, kemudian Bu Lili Mufliha SPSI sebagai Customer Relations Relation Staff. Untuk bagian programnya diketahui oleh Bapak Sani Sanjaya, kemudian ada Pak Anas Khairuddin SAP sebagai Program dan Project Management Officer, kemudian Bapak Piras Muhammad Haisam sebagai Driver, kemudian Ibu Fadila Dia Ulwafa SE sebagai Proposal dan Report Management Officer. Untuk bagian operasionalnya diketahui oleh Bapak Ruetman, stafnya Ibu Diana Ibu Diana Syafitri Esos sebagai Finance Admin dan Region Support. Kemudian Bapak Dikri Nur Hakim SAK sebagai Finance, Logistik, dan Asset Officer. Untuk program Najismu Jawa Barat ada 5. Yang pertama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan, dan dakwah. Mekanisme penghimpunan dana najis, bantuan ekonomi, ada beberapa bantuan dalam program ekonomi Najismu Jawa Barat. Yang pertama bantuan UMKM, yang kedua modal usaha. Modal usaha merupakan salah satu program Najismu dalam bentuk ekonomi berupa suntikan dana bagi orang yang ingin memulai usaha. Yang ketiga, bantuan gerobak. Bantuan gerobak merupakan salah satu program Najismu dalam bentuk ekonomi yang memberikan gerobak kepada penjual yang gerobaknya sudah tidak layak pakai. Untuk contoh forum pendaftaran bantuan UMKM Najismu Jawa Barat seperti ini. Seterusnya, syarat dan ketentuan pendaftaran. Persyaratan yang pertama, melampirkan surat permohonan bantuan. Yang kedua, SKTM terbaru. Yang ketiga, scan kartu keluarga atau kakak. Yang keempat, scan KTP. Kemudian untuk ketentuan yang pertama, sudah memiliki usaha yang sedang berjalan. Yang kedua, melampirkan gambaran umum usaha atau bisnis plan. Yang ketiga, melampirkan rincian anggaran biaya. Yang keempat, melampirkan dokumentasi foto-foto usaha. Yang terakhir ada kesimpulan, dana zakat infak dan sodako jis harus dikelola secara dana zakat infak dan sodakoh atau jis harus dikelola secara profesional, dan Lajismu Jawa Barat adalah salah satu lembaga yang mengelola dana jis secara profesional dan terpercaya seperti visi Lajismu Jawa Barat. Terdapat beberapa program pengelolaan dana jis di Lajismu Jawa Barat dan salah satunya adalah program ekonomi. Terdapat beberapa bantuan dalam program ekonomi di Lajismu Jawa Barat, yaitu bantuan UMKM, bantuan modal usaha, dan bantuan menggerobak. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.